Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama Mas Dedi dan tamu kehormatan kita, Syekh Ali. Sampaikan pesan ke netizen, Syekh. Ya, alhamdulillah. Keadaan, Syekh. Ya, teman-teman di netizen, mohon tetap tenang. Alhamdulillah saya dalam kondisi membaik. Akan beraktivitas kembali sebagaimana sebelumnya. Insya Allah saya lanjut ke Jember sama Malang dan juga Indramayu. Tenang-tenang saja, alhamdulillah saya dalam kondisi fit dan insya Allah terus kita memperjuangkan demi kebaikan kebersamaan. Dan saya harap semuanya ayo jaga kebersatuan di bawah bendera merah putih. Subhanallah. Mohon doanya untuk Syekh Ali Jabir, mudah-mudahan beliau segera pulih karena kita banyak mendapat ilmu dari beliau yang adem ini ya bro ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jiwanya belum seperti Syekh bro. Ya, sebenarnya saya jujur saja, kalau saya berpikir kadang-kadang saya duduk sama diri saya sendiri berpikir, kenapa kok saya jadi begini? Kenapa tidak pernah suka marah, tidak pernah mencari kejelekan orang? Saya pikir terus, ingin cari alasan lah itu yang membuat saya tetap istiqomah. Dan kenapa saya tidak bisa diaksi, orang caci maki saya balas, orang mukul saya pukul. Akhirnya saya bisa menemukan semua itu kalau saya membalas, saya mereaksi apapun, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Anggaplah saya berantem sama orang dan saya jatuhkan, saya lukai dia, terus buat apa? Untungnya apa, Syekh? Tidak ada. Tapi kan itu manusia sih. Manusiawi lah ya. Kalau manusiawi, mudah-mudahan Allah bisa, saya berharap menjadi cita-cita. Hanya ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Berat. Sebenarnya kalau saya lihat dan baca, Nabi Muhammad itu luar biasa. Ya. Kadang-kadang saya berpikir, bahkan saya sering ajarin jamaah di tausiah-tausiah. Mau nggak kira-kira ada kontak batin sama Nabi Muhammad? Semua langkahmu jadilah Nabi Muhammad. Ya. Pakai baju, masukin tangan kanan. Kenapa? Meniru Nabi Muhammad. Bukan karena itu sunnah, bukan karena itu ibadah, bukan karena itu ajaran Islam. Meniru. Ingin meniru. Saya minum baki tangan kanan bukan karena itu sunnah, bukan karena diajarkan. Karena cinta dengan Muhammad. Meniru. Semudah itu ya. Menjawabnya semudah itu. Saya ingin. Jadi nggak Bahkan perlu mengatakan, oh ini harus, ini begini, begini. meniru Nabi. Saya tanamkan kepada jemaah begitu. Masuk ke masjid, langkah kaki yang kanan. Kenapa? Bukan karena itu sunnah, bukan karena ini hal baik, tapi ingin meniru Nabi Muhammad. Sambil anak-anak, saya bilang biasanya kalau kita mau beri ke anak sesuatu, namanya anak-anak kadang-kadang suka mengambil baki kiri. Kita kan sering mengingatkan, mana tangan yang bagus, mana tangan yang kanan kan? Saya bilang, boleh nggak dirubahkan kata itu? Terus apa? Mana tangan yang disukai Nabi Muhammad? Supaya anak kita dari kecil tertanam segala perilaku dia adalah meniru Nabi Muhammad. Walaupun dia tidak kenal Nabi Muhammad siapa. Ya ini kan sebenarnya begini. Kalau misalnya orang ya dibilang, minum nggak boleh pakai kiri karena begini panjang. Panjang. Tapi kan yang saya lakukan ini menarik. Karena seperti ini contohnya aja. Orang Indonesia sekarang pakai baju ala K-pop. Karena miru. Itu kan ininya itu kan. Nah kenapa nggak kita lihatnya dari sisi sana gitu ya. Makanya daripada kita harus belajar, daripada kita melarang orang, kita berikan penggantinya. Sekarang mohon maaf, pemuda-pemuda yang mohon maaf mungkin bebas kehidupannya, belum terarah. Ayo, jangan narkoba, jangan minuman keras. Penggantinya apa? Kita belum memberikan bersiapa. Jangan kita suka melarang orang. Ini tidak boleh, ini haram, ini terus apa? Namanya anak muda, dia Solusinya ingin sesuatu. Solusinya apa? Makanya kita selalu tanamkan. Saya tidak peduli perilakumu, itu urusan kamu sama Allah. Tapi bisa nggak kalau kamu masuk ke masjid, kaki yang kanan? Kenapa? Ingat Nabi Muhammad. Jadi saya ingin masyarakat ini menghidupkan Nabi Muhammad di hatinya. Nabi Muhammad sudah wafat 1400, tapi bagi saya Nabi Muhammad masih ada di hati.
Saya melangkah Nabi Muhammad, makan Nabi Muhammad, wudhu Nabi Muhammad, berbicara Nabi Muhammad, berakhlak Nabi Muhammad, berpakaian Nabi Muhammad. Hubungan saya bersama non-muslim Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga dalam tetangganya Yahudi, dalam tetangganya non-muslim, kufar Quraisy. Coba lihat, belajar. Nabi Muhammad sebenarnya luar biasa. Saya hanya ingin, ya mudah-mudahan kalau Allah izinkan, saya dengan bisa meniru Nabi Muhammad SAW, saya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa bertemu beliau dan bisa mendapatkan syafaat beliau. Karena Nabi Muhammad itu manusia yang paling suci, yang paling mulia. Jadi wajar kalau kita meniru. Dia orang-orang yang sudah mendapatkan luar biasa fasilitas dari Allah sampai saat ini, sampai titik ini, bahkan sampai hari kiamat Allah masih memuji Nabi Muhammad. Jadi semudah itu aja berarti. Jadi inti dakwah tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi juga solutif. Ada solusinya. Ada solusinya. Kita selama ini hanya mengajarkan, hanya melarang, nggak boleh, tapi nggak ada solusi. Contoh, Afwan Syekh, kayak saya ditanya beberapa teman dan beberapa wartawan, kenapa sih kok ngaji Gus Miftah itu dibuat happy, relax, menyenangkan? Saya punya pengalaman, Syekh. Orang-orang yang datang ke dunia malam, ke tempat hiburan, itu orang susah apa orang senang, bro? Harusnya orang susah psikologinya. Orang susah mencari senang. Mencari senang. Mencari senang di tempat hiburan, maka namanya dunia hiburan. Lah, saya mikir begini, kenapa mereka susah mencari senangnya di tempat hiburan? Kenapa nggak? Karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka pengajian saya buat menyenangkan, supaya kalau mereka susah, datangnya ke pengajian bukan ke tempat hiburan. Saya itu saja itu. Sebenarnya prinsip Islam menyampaikan yang baik. Ya. Caranya kembali kepada masing-masing. Yang penting menyampaikan yang baik. Tadi itu Menyampaikan. akhlak itu. Akhlak. Tapi akhlak beliau yang harus saya contoh soal tadi hubungan dengan istri itu. Luar biasa. Ya. Jauh, Gus. Kalau beliau ini kan rohnya halus, kan lembut. Saya jadi ingat ceritanya Umar. Umar itu, singa padang pasir. Tapi sama istrinya takutnya minta ampun, bro. Karena istrinya galak gitu. Sampai satu ketika ada sahabat pengen mendatangi Umar, pengen curhat, istrinya galak. Begitu nyampe rumahnya Umar, ternyata Umar, sedang dimarahin sama istrinya. Belum sampai masuk, dia pulang. Akhirnya ditanya sama Umar, kenapa kamu gak jadi masuk? Gak jadi Umar. Lah kenapa? Sudah ketemu jawabannya. Istrimu lebih galak. Masya Allah. Ya, tapi terakhir mungkin kita butuh tahu juga gimana keadaannya, apakah berapa jahitan, apakah aman, tes darah semua. Alhamdulillah tadi sudah ronsen dan alhamdulillah hasilnya bagus, aman, tidak sampai ke tulang. Kemudian cek darah pun alhamdulillah bagus. Kalau jahitan hampir 10. Hampir 10 jahitan. Ada bagian dalam sama bagian tapi luar. nggak sampai tulang saya. Tidak sampai tulang. Alhamdulillah saya merasa kondisi sehat, makanya saya terus lanjut. Dan tujuan saya melanjut safari dakwah, kunjungan ke daerah-daerah untuk memberikan pesan positif. Supaya kalau saya menghilang, diam di rumah, pasti menduga-duga ya. Ini jadi banyak praduga. Iya, makanya saya ingin sampaikan, ayo jemaah, seluruh umat, tolong tenang-tenang saja. Semuanya baik-baik dan insya Allah semua kejadian ini ada hikmah. Allah. Dan saya percaya dan yakin tidak ada yang buruk datang dari Allah. Mungkin di pandangan kita buruk, tapi di balik keburukan itu ada kebaikan. Masya Allah. Saya sebelum berakhir mohon nasihat untuk saya dan sama Mas Dedi Syekh. Walau kalimatan. Tiru Nabi Muhammad. Semudah itu. Tiru Nabi Muhammad. Luar biasa. Pesan khusus untuk sahabat baru kita ini, Syekh, barangkali. Belajar Islam dari Islam itu sendiri. Jangan belajar Islam dari perilaku orang. Kita mohon maaf bukan mewakili Islam. Ya. Apalagi mewakili Allah saya. Kita hanya menyampaikan Islam, tapi belum tentu saya menjadi contoh. Allah. Jadi jangan tertipu dengan saya, tapi yakini tidak bakal tertipu dengan Islam. Dengan Islam sendiri. Luar biasa. Luar biasa. Pelajaran kita ini. Syekh, terima kasih Syekh. banyak. Sehat selalu di satu Indonesia, satu dunia. Satu dunia. Ini berita beliau rame di BBC Arab. Iya, pasti bukan Arab doang, ini di mana-mana ini. Satu dunia ini pasti melihat hal ini dan mendoakan, pastinya mendoakan. Hari ini kita melihat sisi lembut dari seorang Syekh Ali. Ya, dan ini mungkin bisa jadi contoh. Kalau misalnya orang seperti ini damai.
Jadi kalau di Indonesia ada naturalisasi 10 orang gini aja, waduh subhanallah. Itu makanya kita tidak mau saling menyakiti. Kasus ini dimanfaatkan, saling melempar, dibicara apa namanya, laskar ini, laskar itu. Saya alhamdulillah berhubungan baik Dengan semuanya. NU, menghormati mereka, mereka menghormati saya. Beda pandangan itu Biasa, bukan berarti bermusuhan. Kita sekarang saya berbicara, mungkin tidak semua pikiran saya beda sama. Mungkin sekarang Mas Dedi mendengar apa yang saya sampaikan, Ada yang tidak setuju misalnya. iya masih belum bisa diterima Iya. semuanya. Itu bukan kewajiban saya. Harus Anda setuju atau tidak setuju. Harus senang sama saya. Nah, bukan tugas saya. Saya sudah menyampaikan apa adanya. Ya sudah. Udah selesai. Kamu terima dan terima, ya bukan urusan saya. Senang dan senang bukan urusan saya. Makanya alhamdulillah saya diberikan oleh Allah kemuliaan, kehormatan di tengah masyarakat, dan semua ormas menerima. Saya diundang oleh NU, diundang oleh Muhammadiyah, diundang oleh Jamaah Tabligh, diundang oleh kalangan Salafi, diundang oleh... Saya datang. Dan tidak pernah, dan selalu saya sesuaikan. Masjid ini baki kunut, saya kunut. Masjid ini tidak baki kunut, saya tidak kunut. Tidak pernah saya datang, saya tidak mau baki kunut. Kalian harus ikut saya. Nah, ini namanya sombong. Egois. Udah sampaikan apa adanya. Dan insya Allah saya yakin kejadian ini mudah-mudahan mengedarkan umat. Intinya jangan terpancing emosi apa yang terjadi, apapun keputusan nanti oleh aparat kepolisian, saya percaya sepenuhnya. Dan tidak mungkin keluar keputusan kalau belum diizinkan oleh Allah. Udah saya percaya. Dan Kalau jangan Allah mentakdirkan anak itu dianggap gila, anak itu dibebaskan, anak itu berarti Allah yang mengizinkan. Tapi kalau di akhirat pasti ada mahkamah yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Alaihissalam. Di situ tidak ada orang yang istilahnya terzalimi atau apa. Saya orangnya pasrah diri kepada Allah total. Kalau saya berkata tawakal, tak ada kata yang lain. Apa yang ada di hati sama dengan ucapan lidah. Tawakal berarti yakin. Tawakal. Bukan tawakal, gimana ya? Gimana nanti? Bukan urusan saya. Tenang. Makanya saya tidak pernah pusing. Justru saya pusing karena didatangi media, ada yang pancing, tanya begini, mau dikaitkan. Suruh ngaitkan kemana-kemana. Nggak mau lah ya. Ini perlu catatan untuk teman-teman podcast ya, untuk smart people ya. Cukup ke masalah pribadi beliau, jangan dikaitkan kemana-mana. Ya. Dan mohon maaf ya, sampai ada beredar rekaman video menanyakan anak itu, kamu dari apa namanya? Yang dari kalangan NU. Oh iya, ini perlu kita klarifikasi bro. Jadi di video ketika apa namanya tersangka ini ditangkap, itu di akhir video itu ada, kamu yang nyuruh siapa? Banser ya? Itu ada bahasa seperti itu. Ya. Dan sudah saya luruskan, jangan mengaitkan ini dengan siapapun. Saya Biar polisi sebenarnya yang dengan bekerja. Bansar sangat hubungan baik. Videonya ada itu, nanti kita lihat. Makanya saya harap video apapun ini bukan atas nama saya, dan saya harap semua masyarakat tetap tenang. Mari kita menjaga kedamaian, menjaga kebersatuan. Ada berbeda di antara kita, beda pandangan, beda pemahaman, itu wajar, manusia. Beda otak, beda daya fikir, tapi jangan gara-gara perbedaan itu dijadikan permusuhan. Ya. Kita bisa hidup tenang agar kita nyaman. Kalau kita aman, nyaman, damai, pasti negeri kita aman. Amin. Ya Allah. Ya. Aduh, Syekh Ali Jabir, luar biasa. Ini jadi pelajaran. Mungkin ini dia. Mungkin jadi sebuah pelajaran dari sebuah kejadian ini, bisa jadi pelajaran dan jadi bisa masyarakat bisa melihat Indonesia bisa bersatu gara-gara sebuah kejadian ini. Siapa tahu. Amin. Kita nggak pernah tahu. Gus Miftah, terima kasih banyak. Syekh Ali, terima kasih banyak. Saya tutup. Wah, ini luar biasa. Saya sampai nggak tahu mau ngomong apa lagi. Hari ini kita banyak dapat ilmu dari beliau. Dapat ilmu yang luar biasa dan orang yang sangat unik. Iya. Orang yang satu nih, saya cuma dapat ilmu tadi. Satu yang paling penting adalah intinya akhlak. Itu yang luar biasa. Kemuliaan tertinggi. Dan meniru Nabi Muhammad. Ya, Yang paling mudah mengajarkannya seperti itu. Terima kasih. Inilah Syekh. dia, terima Mudah-mudahan kasih. Segera sehat. Ya, segera sehat pulih. selalu dan Karena kita masih sangat membutuhkan beliau. membutuhkan. Dan sebenarnya begini, Indonesia bukan membutuhkan beliau, tapi kita Indonesia kayaknya butuh lebih banyak orang-orang Orang-orang seperti seperti ini. beliau. Iya. Tapi kalau boleh saya tambahkan, jangan seperti saya. Oh, jangan. Dan begini, saya harap ada sering saya ketemu jamaah, tolong Syekh doain anak saya menjadi seperti Syekh. Saya bilang astagfirullah.
mudah-mudahan lebih baik daripada Lebih saya. baik. Ya, amin, amin, amin.